Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di pelajaran pengendali sistem robotik untuk kelas 12. Dan untuk pertemuan kali ini masih kita lanjutkan dengan merancang rangkaian kontrol NPS yang berbasis konvensional ya. Karena di pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang rangkaian elektropneumatik. Jika kamu pada minggu lalu mengerjakan sendiri dan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kamu akan sangat dapat memahami rangkaian kontrol dengan menggunakan relay. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih sama, kita akan coba merangkai rangkaian kontrol elektropneumatik, hanya saja diterapkan pada MPS atau Modular Production System. Dan di kontrol ini yang akan kita gunakan adalah kontrol konvensional tanpa PLC, gitu ya. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu membaca diagram rangkaian robot atau MPS, lalu menggambar diagram rangkaian robot atau MPS. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kamu dapat memahami, menjelaskan, merancang, dan menggambar rangkaian MPS berbasis relay. Jadi di pertemuan kali ini kita akan coba merancang rangkaian MPS yang menggunakan relay gitu ya. Jadi kontrolnya masih menggunakan relay. Dan nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dibahas kontrol menggunakan PLC. Untuk pertemuan kali ini juga ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kamu masih tetap bisa mengerjakan tugas yang belum di minggu-minggu sebelumnya, karena semua tugas sudah saya buka. Jadi buat kalian yang masih ketinggalan tugasnya, bisa kalian kumpulkan juga meskipun waktunya sudah lewat gitu ya. Jadi tugasnya tidak saya kunci. Jadi kalian bisa kasih tahu temennya. Buat yang belum silahkan dikumpulkan gitu ya, karena masih banyak juga yang belum. Nah, langsung saja supaya tidak buang-buang waktu, saya akan coba demonstrasikan bagaimana caranya kita merancang rangkaian sebuah MPS menggunakan rangkaian elektropneumatik yang sudah pernah kamu pelajari sebelumnya. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah MPS atau Modular Production System dengan tipe distributing atau memindahkan benda kerja dari satu titik ke titik yang lain. Nah, cara kerja dari MPS ini adalah di sini saya punya 2 buah silinder, ada silinder A, ada silinder B. Nah, di silinder A ini saya pasang reed switch dengan nama S2 gitu ya. Dan di silinder B ini saya pasang reed switch juga, ketika dia maju dia mendeteksi dengan nama S3. Dan ada sebuah proximity capacitive, tandanya dia akan mendeteksi benda kerja berbahan apapun ya, karena dia tipe kapasitif dengan kodenya S1. Jadi cara kerja dari MPS ini sangat sederhana sekali. Jadi ini misalkan ada sebuah konveyor luncur dari MPS yang lain gitu, menghasilkan benda kerja di sini. Benda kerja akan meluncur di konveyor luncur ini. Nah, ketika benda kerja sampai di sini, maka si sensor proximity capacitive ini akan mendeteksi atau on ya. Ketika S1 ini mendeteksi, maka akan membuat silinder A bergerak maju. Terus ke atas. Nah, ketika silinder A bergerak maju, maka reed switch akan menyala, ya kan, mendeteksi ya. Reed switch S2 menyala. Nah, ketika reed switch S2 ini menyala, akan membuat silinder B bergerak maju. Silinder B bergerak maju, terus maka si benda kerja akan terdorong ke konveyor luncur yang lain, gitu ya. Nah, ketika silinder B ini bergerak maju, maka si reed switch S3 akan mendeteksi. Lalu apa yang terjadi? Akan membuat silinder A turun. Nah, setelah silinder A turun, barulah silinder B turun, gitu. Jadi cara kerjanya sangat sederhana sekali. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat rangkaian elektropneumatik dari sebuah MPS distributing ini?
Langkah yang harus pertama kamu pahami yaitu tentang pahami prinsip kerja dari si alatnya. Nah, alatnya tadi sudah saya jelaskan, saya anggap kamu sudah paham. Langkah kedua adalah tuliskan komponen pneumatiknya. Berarti kita tuliskan dulu komponen pneumatiknya. Saya misalkan di sini pakai notepad saja. Saya tuliskan dulu komponen-komponen pneumatiknya. Ini komponen pneumatik. Komponen pneumatik yang pertama yaitu silinder. Silinder apa ini? Ada dua. Oke, sebentar. Ada dua ya. Lihat di ciri lubangnya ada dua. Berarti ini adalah silinder kerja ganda. Ada dua ya, dua buah. Bisa kita tuliskan di bawahnya silinder A sama silinder B. Nah, komponen pneumatik lainnya yaitu karena kita pakai dua buah silinder dan silindernya ini adalah silinder kerja ganda. Biasanya kalau silinder kerja ganda ini untuk komponen pneumatik valve-nya biasanya menggunakan valve solenoid 5/2 gitu ya. Jadi valve-nya tidak tertulis di sini, tapi kamu bisa menentukan valve apa yang kamu gunakan gitu. Nah, misalkan saya akan menggunakan valve 5/2 solenoid gitu. Jadi berarti di sini saya punya valve solenoid 5/2, valve 5/2A saya anggap. Terus yang kedua valve 5/2B karena ada dua valve ya. Nah, komponen pneumatik berikutnya kita bisa tuliskan standar ya, air service unit pasti ada. Terus ada flow control enggak di sini? Enggak ada, berarti enggak usah. Oke. Selanjutnya langkah ketiga adalah tuliskan komponen elektronya. Berarti kita sekarang tuliskan komponen elektro. Lihat langsung di gambar MPS-nya. Ini tidak ada push button, tidak ada apa, karena mesin ini ketika dinyalakan akan langsung bekerja gitu ya. Karena ini kaitannya dengan MPS yang lain. Kita bisa tuliskan misalkan di sini mulai dari sensornya. Ini ada proximity capacitive. Berarti di sini ada proximity capacitive yaitu dengan kode S1. Terus yang kedua itu ada reed switch dengan kode S2. Lalu yang ketiga ada reed switch juga dengan kode S3. Selanjutnya apa lagi? Tidak ada, selesai itu ya. Nah, kita sudah menuliskan komponen pneumatik dan menuliskan komponen elektro yang digunakan sesuai dengan gambar kerja dari si MPS distributing ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat rangkaian pneumatiknya. Jadi rangkaian yang dibuat pertama kali adalah rangkaian pneumatiknya. Berarti kita buka software aplikasi Fluid Sim. Buat yang memiliki PC bisa langsung dibuka software aplikasi Fluid Sim-nya, atau bagi yang di rumahnya tidak ada PC bisa digambar manual juga. Kalau kamu pahami prinsip kerjanya dan mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan baik, kamu juga akan bisa menggambar manualnya gitu ya. Nah, biar mudah saya langsung demonstrasikan aja. Nah, kita tadi diminta untuk membuat rangkaian pneumatiknya dulu. Berarti kita bikin dulu rangkaian pneumatiknya. Di sini ada dua silinder, berarti kita pasang dua silinder. Komponennya apa aja? Nah, silinder A, silinder B. Silinder A, silinder B ini adalah silinder kerja ganda. Berarti kita pasang dulu dua buah silinder kerja ganda. Nah, dua buah. Nah, silinder kerja ganda yang kita gunakan tidak bisa di-adjust tapi bisa di-sensing ya, karena kita pasang reed switch ya kan. Nah, oke. Ini juga sama, tidak bisa di-adjust tapi kita pasang magnet supaya bisa dibaca oleh reed switch. Lalu
posisi read switch-nya mendeteksi ketika dia maju full ya. Jadi berarti saya anggap di sini adalah read switch pembacaan majunya. Saya namain dulu ya biar gak tuker. Anggap ini adalah silinder A. Oke, dan ini adalah saya copy saja. Ctrl C, Ctrl V tadi saya gunakan. Ini adalah silinder B. Ini silinder A, silinder B. Kita lihat di sini untuk mendeteksi silinder A, kita lihat di sini silinder A, read switch yang terbaca adalah S2 namanya kodenya ya. Berarti kita pasang di sini sensornya adalah labelnya S2. Posisinya mendeteksi ketika dia maju full berarti 100 ya. Oke. Nih. Oke. Nah, jadi S2 akan mendeteksi ketika dia maju full gitu ya. Dan silinder B kita lihat di gambarnya tadi, dia akan mendeteksi ketika full read switch yang terbaca adalah read switch S3 atau labelnya S3. Berarti kita pasang di sini actuating labelnya S3, posisi pendeteksiannya di 100. Oke, ini kita geser supaya gampang. Nah, komponen pneumatiknya silinder A, silinder B sudah. Lalu berikutnya dari komponen pneumatik yang sudah kita tulis, valve solenoid 5/2 ada, sorry ini salah ketik, ada 2 buah ya. Berarti kita pasang dulu valve solenoidnya, ada 2 buah. Ini valve solenoid 1, ini valve solenoid 2. Oke. Nah, sudah. Sekarang solenoid valve-nya kita bisa tuliskan, ini berarti kan solenoid ya. Kita pasang solenoidnya. Oke. Yang ini juga adalah valve 5/2 solenoid. Oke, udah jadi. Sekarang kita tuliskan kodenya, misalkan kita biasa pakaikan SVA gitu kan. Atau biar gampang, biar kaitannya sama silinder, kita bisa tuliskan A1 untuk maju, karena kan ini untuk menggerakkan silinder A ya. Kita bisa tuliskan A1, di sini misalkan A2 untuk mundur, di A1 untuk maju, A2 untuk mundur. Sebenarnya label ini bebas ya, terserah kamu aja. Yang penting kamu gampang. Misalkan yang silinder B-nya kita tuliskan B1 dan B2. Nah, kenapa B? Karena ini untuk silinder B gitu. Jadi biar kamu gampang ingatnya. Terus kita pasang komponen berikutnya dulu. Komponen berikutnya adalah air service unit. Berarti kita pasang air service unit yang simple aja. Yang ini. Oke. Terus ada sumber tekanan udara dari kompresor. Pasang. Terus juga ini dipasang, sambungkan dari air service unit ke sumber dari valve-nya. Terus ini dipasang ke silinder. Ini rangkaian biasa ya. Nah, ini adalah rangkaian pneumatiknya sudah selesai gitu ya. Oke. Langkah berikutnya, langkah yang ke 5, yaitu buat rangkaian elektronnya. Nah, membuat rangkaian elektronnya berarti kita harus taruh dulu si komponen elektronnya. Nah, tadi kita sudah menuliskan komponen-komponen elektronnya di sini. Kita bisa lihat yang pertama kali ada yang dengan kode S1 yaitu proximity capacitive. Berarti kita harus menaruh proximity capacitive. Mana dia? Kita cari di sini simbolnya. Ini bukan. Nah, ini adalah proximity capacitive, kita pasang. Oke. Kita kasih label tadi apa labelnya? S1. Berarti ini pasang label S1. Oke. Ini proximity capacitive S1. Selanjutnya komponen berikutnya adalah read switch S2 dan read switch S3.
Kita pasang reed switch. S2 ini adalah reed kontak, dan S3 ini juga reed kontak. Oke, komponen elektronnya sudah lengkap, tinggal kita gerakan si rangkaian pneumatik ini sesuai prinsip kerjanya. Nah, nanti berarti rangkaian elektronnya kita rangkai. Berarti langkah pertama yaitu kita pasang dulu power supply-nya. Kita pasang 24 volt. Kita buat nih kurang kecil ya. Oke, 24 voltnya saya geser. Terus di bawah ada 0 volt seperti biasa. Nah, kita lihat dari prinsip kerjanya. Pertama, tadi kerjanya adalah ketika benda kerjanya datang, proximity capacitive akan mendeteksi si benda kerjanya. Berarti kita urutkan saja dari rangkaiannya. Berarti yang pertama kali kerja yaitu proximity capacitive. Kita tarik. Oke, kita pasangkan power ke proximity capacitive. Nah, ketika proximity capacitive ini mendeteksi, dia akan menggerakkan apa? Kita lihat di prinsip kerjanya. Ketika proximity capacitive ini mendeteksi atau S1 mendeteksi, maka silinder A bergerak maju atau naik ya. Nah, silinder A bergerak naik atau maju. Berarti ini outputnya akan menyalakan silinder A yang bergerak maju. Yang mana? Yang A1. Berarti ini kita kasih valve solenoid di sini. Tuh ya. Kita pasang. Nah, ketika si proximity capacitive ini mendeteksi, maka akan menyalakan si valve-nya. Valve yang mana? A1. Kenapa A1? Karena akan membuat silinder A bergerak maju atau naik. Berarti ini adalah valve A1 gitu. Selanjutnya kita lihat lagi di prinsip kerjanya. Dia bergerak naik. Nah, pas dia naik ini, maka reed switch S2 akan mendeteksi. Berarti kita pasang reed switch S2 yang ini. Oke, reed switch S2 ini saya sementara saya geser dulu. Gak apa-apa, keluar garis dulu. S2 mendeteksi, berarti kalau S2 mendeteksi ini kasih ke PCC. Ini nggak mau. Oke, biar nggak dempet. Nah, ketika S2 mendeteksi, maka akan membuat silinder B bergerak maju. Itu ya. Silinder B yang bergerak maju itu valve yang mana? Kita lihat di sini. Tadi kita udah lihat B1 akan membuat silinder B bergerak maju. Oke, berarti S2 ini akan membuat valve B1 on gitu ya. Oke, ini saya pasang. Nah, selanjutnya ketika dia bergerak maju, benda kerja kan kedorong ke sini, maka si reed switch S3 akan mendeteksi dan membuat silinder A bergerak mundur, juga silinder B bergerak mundur. Berarti S3 ini untuk membuat dua buah silinder ini bergerak mundur. Berarti di sini S3 akan membuat silinder A2 itu untuk membuat silinder A bergerak mundur ya. Ini terus juga untuk membuat silinder B bergerak mundur. Berarti B2, berarti kita pasang dua buah valve B2. Oke. Nah, ini kita pasangkan ke sini. Ini juga kita couple karena dua-duanya akan bergerak bersamaan. Nah, seperti ini. Jadi ketika S3 mendeteksi oleh reed switch-nya, maka akan membuat silinder A2 dan B2 aktif. Ketika valve solenoid A2 dan B2 aktif, maka kedua silinder ini akan bergerak mundur. Gitu. Jadi ini sudah selesai untuk rangkaian elektropneumatik dari sebuah MPS distributing yang sederhana gitu.
Sisanya tinggal kita coba simulasikan. Ya. Saya play. Oke, yes. Nah, kita coba. Ketika tadi kan cara kerjanya, ketika benda kerja terdeteksi oleh proximity capacitive, maka silinder A akan bergerak naik. Ini ya, saya kelihatannya nggak terlalu cepat, saya buat per step. Oke, ini mendeteksi, maka si solenoid valve A1 bekerja. Oke, langkah selanjutnya tuh A1 bekerja, maka akan membuat silinder A bergerak maju, gitu ya, maju tuh mengenai S2 yang ini, mengaktifkan solenoid valve B1. Nah, kan mengaktifkan solenoid valve B1, maka akan membuat tuh valve solenoid B1 aktif, tuh membuat silinder B bergerak maju, ya. Ketika mengenai reach with S3, nah S3 kena, maka solenoid valve A2 dan B2 aktif, lihat tuh A2 aktif dan juga B2 aktif, maka akan membuat silinder keduanya mundur. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan cara kerja si rangkaian MPS distributing yang tadi saya demonstrasikan. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan kamu kurang jelas, kamu bisa tanyakan di diskusi Edmodo atau bisa kirim pesan di saya pada saat jam pelajaran ya. Nah, selanjutnya berarti rangkaian tadi sudah jadi, kita tinggal tuliskan di data yang kita miliki. Oke, di sini rangkaian MPS-nya sudah jadi, kita tinggal kopikan saja. Stop. Nah, ini rangkaian MPS distributing yang tadi. Terus komponen yang mana? Yang ini. Copy paste. Nah, itu cara pengerjaan dari membuat rangkaian MPS distributing yang sederhana. Nah, selanjutnya tugas kamu adalah, saya punya sebuah MPS sorting, di mana MPS sorting ini adalah MPS yang akan memisahkan benda logam dan non logam. Jadi ini adalah salah satu unit dari MPS. Jadi cara kerja dari si MPS sorting ini adalah, ini ada sebuah konveyor luncur dari MPS yang lain, akan meluncur benda kerja, ada benda kerja logam dan benda kerja non logam. Nah, di base plate-nya ini ada dua buah sensor yang saya pasang. Ada sensor kapasitif dengan kode S3 dan sensor induktif atau sensor proximity induktif dengan kode S4. Itu ya. Lalu di tiap silinder ini ada read switch, saya kasih kode S1 untuk mendeteksi pada saat dia maju. Lalu ada di silinder B ini ada read switch S2 untuk mendeteksi silinder B bergerak maju. Ini silinder A ya, nggak saya tulis, lupa. Nah, jadi cara kerjanya adalah ketika ada konveyor benda kerja dari konveyor luncur datang, ketika benda kerja itu logam, maka si sensor kapasitif akan mendeteksi, induktif juga mendeteksi. Jadi dua sensor mendeteksi, maka si silinder A akan bergerak maju supaya mendorong si objeknya ke box logam. Jadi kalau dua-dua sensornya mendeteksi, kapasitif mendeteksi, induktif mendeteksi, maka si silinder A akan bergerak maju dan mendorong ke box logam. Ketika dia bergerak maju, kena read switch S1. Read switch S1 akan membuat si silinder A-nya kembali bergerak
mundur gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan benda kerja yang datang adalah benda kerja non logam atau bukan besi gitu misalkan. Nah, ketika benda kerja non logam datang mengenai base plate ini, maka yang akan terjadi adalah hanya sensor kapasitif saja yang mendeteksi, induktifnya tidak mendeteksi. Jadi ketika sensor kapasitif mendeteksi atau sensor S3 mendeteksi dan sensor S4 tidak mendeteksi, maka yang akan terjadi adalah silinder B bergerak maju sehingga mendorong benda kerja non logam ke box non logam. Begitu. Nah, ketika reed switch S2 terdeteksi atau mendeteksi, maka membuat silinder B kembali bergerak mundur. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan rangkaian konvensional dari MPS ini, kira-kira clue-nya adalah kamu membutuhkan sebuah relay gitu ya. Jadi kamu gunakan relay. Jadi di rangkaian elektronnya nanti mungkin kamu harus menggunakan relay karena akan ada kaitannya dengan ketika dua sensor itu aktif, mana ya silinder A yang bergerak maju, dan ketika hanya satu sensor saja S3 saja yang aktif, maka silinder B yang maju. Nah, gitu. Nah, silahkan dikerjakan, diselesaikan seperti apa yang saya lakukan tadi, yaitu pahami dulu prinsip kerjanya, tulis komponen pneumatiknya, tulis komponen elektronnya, bikin rangkaiannya, gitu ya, bikin rangkaian pneumatiknya, lalu bikin rangkaian elektronnya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah jawaban untuk rangkaian MPS distributing. Nah, tinggal kamu membuat bagaimana rangkaian si MPS sorting. Nanti tinggal dikumpulkan di Edmodo. Itu saja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tanyakan di komentar pada Edmodo atau dipesan pada Edmodo pada jam pelajarannya atau pada hari yang sama. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Kita akan lanjut di minggu depan masih tentang rangkaian MPS. Tergantung dari apa pemahaman kamu, nanti akan saya evaluasi. Jika sudah paham kita akan pindah ke PLC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.